Jadi seperti kayak bersila tapi posisikan seperti ini. Nah, sambil seperti ini tarik ini jangan terlalu lemah ini ya, tapi panjangkan enggak. Lakukan sambil atur nafas, tarik, buang, tarik, ya, lakukan sekitar 30 detik. Yuk, pakai timer semua. Yuk, ya, bukan 30 detik. Nah, turunan, diturunkan lagi Mbak Reni, ya. Oke, nggak apa-apa, bagus ya. Oke, ya. Nah, ini kelihatan sepele, tapi ya, sering dilupakan. Biasanya kalau udah latihan beban, ujuk-ujuk udah selesai, ya, udah selesai kayak gitu ya. Terus, waduh, besoknya kerasa nggak enak, ya itu bisa dilakukan ya, 30 detik ya. 30 detik ya. Namanya adalah baby pose ya. Seperti ini saya paling sering, bahkan kalau habis sholat subuh ya, itu biasanya langsung habis doa langsung di sini ya. Karena apa, enak di sini ya, coba ya, coba Mbak Yudit ya, ya, mulai shoulder ya, ya, punggungnya rasa enak kan ya, malah kalau bisa keenakan bisa 2 menit itu ya. Oke, oke, buat yang sudah, kita namanya adalah shoulder stretch ya. Jadi posisinya seperti ini ya. Kita majukan sedikit. Nah, nah ya, kita majukan sedikit. Nah, good. Oke, gitu ya. Nah, oke, ya, ini namanya adalah shoulder stretch ya. Tujuannya adalah untuk supaya stretching ini ya. Posisikan Mbak Yudit, posisikan muka di atas saja ya. Jadi seperti ini. Ya, dadanya dipusingkan boleh ya, sambil dirasakan di shouldernya. Rasain kan ya shouldernya. Oke, nah sama masih ya, kita latihannya adalah karena kita tadi latihan tricep, kita latihan shoulder ya. Buat yang punya kursi ataupun punya ini ya, itu nanti kita bisa latih seperti ini. Kita duduk posisi seperti ini, kayak orang mau menggantung. Ya, itu ya. Ya, kalau bisa Mbak Reni agak tinggi juga ininya ya, jangan terlalu pendek. Kalau misalnya punya meja, punya kursi ya, in case itu bisa kita ini. Nah, kayak Mbak siapa, Mbak Yudit nih ya. Nah, enak kan? Nah, bisa pakai yang itu. Oke, oke. Nah, enak kan Mbak Reni? Enak ya? Oke, nah ini selanjutnya ya, salah satu latihan stretching ya, itu lower back. Nah, berarti ya, ini kita merilis tension di back ya, di lower back. Ingat ya, di lower back itu kita ada apa? Banyak otot ya, di situ banyak muscle. Salah satunya adalah quadratus lumborium. Nah, quadratus lumborium ini paling banyak terjadi cedera di situ ya. Makanya biasanya kadang ada orang yang kena lower back-nya, tapi kalau dipakai bungkuk nggak sakit, tapi yang sakit hamstring-nya ya. Itu bukan cedera hamstring biasanya. Kebanyakan cek juga di IL-nya atau di quadrus lumboriumnya atau mungkin lower back-nya. Nah, latihannya gampang ya. Jadi seperti ini ya. Tetap tidur ya. Tangan ditentangkan, angkat kaki, kakinya seperti ini angkatnya, jangan gini, tapi gini aja ya. Posisi tak, ini namanya posisi tak ya. Pegang ya, kepala lihat di atas ya, tarik ke samping. Nah,
Oke, ya, ke samping. Nah, tahan sekitar 10 detik sampai 20 detik. Terus nanti gantian, ayo coba, let's go. Enak banget nih. Ya. Nah, Mbak Yudit oke. Enak ya Mbak? Gimana? Belakangnya langsung bunyi kerut. Kalau Semua belum dicoba ya, terbiasa Di. biasanya seperti itu. Ya. Nah, Mbak Leni oke ya. Jadi seperti itu ya. Itu bisa kita lakukan tiap pagi ya. Oke. Oke, salah satu lagi terakhir ya. Ini sama latihan di 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 lower back ya. Kita bisa melatih ya. Jadi seperti ini. Kalau tadi kan kita miring seperti ini, sekarang nah bisa ditahan mungkin sekitar 20 sampai 30 detik ya. Nah, bagus ya. Ya, itu adalah salah satu gerakan dan kemarin saya di grup itu juga sebenarnya share ya, sharing salah satu gerakan kita merilis stres yang ada di otot belakang ya, terutama bagi yang sudah yang sering ya sering duduk, sering banyak kerjaan banyak duduk ya, itu kita bisa rilis ya, mungkin bisa dicek juga di grup nanti, mungkin Mbak Bit bisa di pin ya. Jadi gerakannya itu sebenarnya seperti ini ya. Ya. Jadi kita posisinya adalah ya, melengkung seperti ini ya. Jadi nah, ini bisa coba ya nanti di mana di posisi itu tuh ada ya di grup ya. Jadi sorry saya lihatin biar jadi lurus ya. Oke, kelihatan ya. Nah, ini ya. Nah, ya itu gerakan ini, gerakan yang membengkuk sini. Ini kita juga sebenarnya melatih ya. Salah satu melatih apa ya? Salah satu melatih stretching di lower back ya. Misalnya itu kan ada ya, ada biasanya yang duduk ya, sambil sambil seperti ini kayak gitu ya. Ini adalah sebenarnya salah satu gerakan yang stress release di sini. Tapi kalau saya suka yang seperti itu, karena kita punya 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 penyangga, ya, kita punya penyangga di tembok. Nah, di grup udah saya share, ya, itu worth it banget, ya. Kemarin ada temen yang dia itu QL-nya kena, ya. Jadi QL-nya kena, jadi dia kalau misalnya sujud, sininya nggak sakit. Jadi kalau misalnya dia sujud ini nggak sakit. Tapi yang sakit di sini, di betis, ya, di betis, ya. Dan dia juga share pas waktu saya coba seperti ini membaik, ya. Dan sama dokter juga, ya. Maksudnya dia juga terapi juga, tapi setiap hari dia seperti itu juga. Dan itu sering dipraktekkan juga di beberapa fisioterapi juga, ya. Seperti itu. Jadi kita bisa buat yang memang bukan punya ya. Kalau nggak punya gimana, nggak apa-apa, bagus juga. Saya tiap hari ngelakuin kayak gitu ya. Tiap hari saya untuk stretching ya, itu seminggu 3-4 kali saya melakukan seperti itu ya. Nanti di video mungkin Mbak Bim bisa ini. Oke, buat yang ada pertanyaan silakan ya. Jadi kita bisa latihan beban, kuncinya harus konsisten ya. Sebelum latihan beban kita harus ada warming up ya. Setelah latihan beban kita harus ada yang namanya cooling down ya. Oke, KB bisa ditambahkan? Ya,
Jadi apa namanya itu Sambil ada pertanyaan, monggo. dibiasakan ya, kayak stretching ini bisa dilakukan setiap hari gitu ya. Buat yang punya masalah ya, eh, bisa diulang-ulang sehari 2 3 kali, nggak itu nggak masalah gitu, karena beda ya. Ini sifatnya melenturkan otot-otot tubuh ya. Eh, apa namanya itu mengembalikan lagi sirkulasi darah supaya lebih enak saat kita sudah latihan ya. Ah, tapi apa namanya itu akan lebih enak lagi kalau kita sudah latihan seperti ini, tubuh kita itu kita olesi magnesium oil ya secara merata ke seluruh tubuh itu, karena banyak sekali manfaatnya. Yang paling bagus itu untuk relaksasi. Memang magnesium ini sangat bagus untuk relaksasi ya. Di samping manfaat-manfaat lain, karena dia juga uh, sangat membantu untuk metabolisme tubuh, diantaranya itu membantu kepadatan tulang, karena kadang-kadang mineral tulang kita apa namanya banyak terkikis ya, terutama ibu-ibu ya yang pernah melahirkan, menyusui, memasuki masa menopause, itu biasanya itu akan terjadi pengeroposan tulang gitu. Walaupun dia kaum pria itu ada, tapi cenderung lebih banyak pada kaum ibu. Sehari berapa kali? Terserah, nggak masalah. Mau beberapa kali nggak masalah gitu ya. Yang penting dengan cukupnya magnesium itu akan membantu rileks kita lebih baik gitu ya. Karena juga bisa apa namanya tuh merilis kram otot ya. Kram otot itu kan karena ada kekakuan ya. Kalau dia apa namanya itu relax, otomatis dia akan sehat gitu. Jadi nggak akan terjadi eh, kekakuan otot gitu. Membantu metabolisme, biasanya itu makan lebih enak gitu ya, peredaran darah juga lebih bagus ya. Itu salah satu fungsinya untuk jantung, kemudian untuk pencernaan juga bagus ya, kemudian terutama buat mereka-mereka yang diabetes ini sangat dianjurkan sekali, karena orang diabetes itu kan darahnya kan kental karena ini gula. Jadi dengan adanya kecukupan magnesium ini, otomatis pembersihan gula darahnya saat sudah mulai menuju ketosis itu lebih lancar, lebih enak. Kemudian gangguan psikiatrik. Biasanya gangguan psikiatrik ini dialami hampir semua orang untuk di era modern seperti sekarang ini gitu ya. Orang sulit tidur ya, makan juga kadang-kadang nggak nafsu gitu, karena apa namanya itu stres sistemnya tinggi ya. Jadi dengan apa namanya itu kita membiasakan menggunakan menambah kebutuhan magnesium di tubuh kita, otomatis sistem stres kita itu akan menurun, bahkan akan hilang gitu ya. Kemudian juga bagus untuk regenerasi sel kulit, karena dia juga memperbaiki kolagen gitu. Kemudian buat yang susah napas apa segala, termasuk batuk apa segala, itu bisa dioleskan ke dada, ke punggung ya, leher. Itu akan sangat membantu sekali gitu, terutama yang punya batuk kering ya. Itu kalau dia lendirnya itu bisa keluar, itu lebih plong, lebih enak gitu ya. Kemudian lagi tekanan darah lah, ini karena sirkulasi darah bagus dengan kecukupannya, otomatis ya sirkulasi darah lebih bagus gitu lah. Semua itu kalau dia bisa diterapkan, otomatis akan meningkatkan imun kita. Sekali lagi, ini bukan obat, cuma kebutuhan kita sangat penting gitu kalau kita bisa menyeimbangkan kadar mineral kita. Nah, buat teman-teman yang sulit tidur ya, ini banyak gitu ya yang sulit tidur ya. Coba kalau menjelang tidur olesin di akar rambut, di pundak, di punggung gitu ya. Ini akan sempurna sekali tidur kita gitu. Beberapa teman yang sudah ada kasih testimoni di grup ya, itu salah satu contoh-contoh yang sudah ada gitu. Terutama kita habis olahraga seperti ini ya. Buat yang pertama baru mulai itu
akan terjadi DOM seperti yang dikatakan Mas Doni tadi. Setelah stretching tadi ya, kemudian itu dikasih lagi di seluruh tubuh gitu. Nah, itu akan terasa sekali. Biasanya tuh pengaruhnya itu akan ngantuk, rasa lapar ya. Itu salah satu bentuk tubuh sudah mulai turun stresnya gitu. Sudah mulai masuk ke masa rileks gitu. Nah, itu salah satunya. Bisa dicoba buat teman-teman yang sudah ada ya. Kalaupun ya buat teman-teman yang nanti perlu di Keto Fitness juga bisa menyediakan gitu ya. Ya nanti bisa dihubungin gitu. Oke, Coach Doni mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita tutup? Jadi apa saya mau menjawab lagi, buang nafasnya kok kayaknya susah ya. Jadi setiap latihan beban kita kalau pingin buang nafasnya gampang itu kita tahan nafas dulu. Ya, ketika angkat, nah kayak gitu ya. Jadi biasakan ya. Tapi buat yang bebannya masih rendah ya, itu sambil dilatih adalah ketika mungkin pas waktu stretching tadi. Ya, jadi buang nafasnya kita pakai mulut ya, kayak gitu ya. Nah, kalau yang untuk recover otot ataupun untuk relax ya, itu namanya slow pace breathing, baru kita pakai buang nafasnya pakai hidung. Jadi itu untuk menurunkan heart rate ya. Jadi seperti itu. Jadi beda ya. Jadi kalau misalnya kalau saya latihan ya, tiba-tiba intensitasnya tinggi ya, terus heart rate-nya belum turun-turun ya, belum cepat, masih di posisi yang ya katakan di posisi 70%, supaya untuk memulai saya sambil istirahat. Jadi kayak gitu. Jadi kayak yang diajarkan Mas Tio, nanti pelan-pelan heart rate-nya itu akan turun. Itu salah satu recover sebenarnya. Tapi untuk latihan bebannya ya, kita buang nafasnya tetap pakai perut. Tarik nafas lewat hidung, buang nafasnya pakai mulut. Kebalikan. Ya. Jadi kalau yang slow pace breathing kita lebih panjang buang nafasnya. Ini untuk recover. Jadi misalnya ketika kita istirahat ya 2 detik, set ya 8 reps, terus habis gitu istirahat per setnya, sambil istirahat kita bisa agak panjangan sedikit supaya recover intensitas heart rate-nya kita ini cepat turun ya. Karena kenapa? Kalau kita latihan bebannya berat, heart rate-nya juga tinggi ya. Nah itu kadang kayak gitu, kadang ada beberapa yang karena intensitasnya tinggi, dia udah minumnya udah cukup ya, cairannya udah cukup, tidurnya katanya udah baik, tapi tiba-tiba dia sempoyongan. Karena apa? Recover di resting heart rate-nya itu di heart rate-nya itu nggak cepat. Nah bisa jadi memang dia sebenarnya memang punya masalah satu ya, masalah di kardiovaskuler ya, atau pernah mengalami aritmia ya, aritmia ya Bi ya. Iya, aritmia. Jadi apa namanya itu? Pernah mengalami seperti itu ya. Kalau misalnya aku latihan beban sering keliengan ya, padahal tidurku bagus ya, garamnya cukup, mineralnya cukup, saya sudah minum vitamin juga, tapi kok masih sering keliengan ya, berarti memang sebelumnya pernah kena masalah di jantung tapi tidak terdeteksi ya. Tapi kalau dia tidurnya bagus, kalau dia tidak ada masalah, itu pasti nggak akan keliengan gitu ya, cairannya dijaga, itu nggak akan keliengan. Jadi kalau misalnya pas latihan beban tiba-tiba keliengan, dicek tidurku tadi malam jam berapa ya, oke gitu loh. Jadi kalau misalnya nih warrior ya tidur malamnya cuma 4 jam, 5 jam, atau mungkin ada satu kondisi tertentu ya karena kerjaan ya, dia harus bikin ya, mungkin yang orang-orang yang kerja kan nggak semuanya, kita kan punya waktu yang di saat tidur mungkin karena ada satu target atau apa ya, ditekan sama kantornya, terus tidurnya tiba-tiba jadi malam ya, ya olahraganya di skip kayak gitu. Saya cerita dulu juga pas waktu mungkin kemarin saya juga lagi intensitas kerjaannya lagi tinggi ya, 2 hari saya skip
skip latihan beban. Yang tadinya seminggu saya 5 kali latihan beban, saya cuma latihan seminggu cuma 3 kali. Saya kurangin karena saya tahu oh minggu ini saya intensitasnya tinggi, ya intensitas tinggi. Saya nggak hajar full tinggi juga, ya. Tapi ketika sudah lenggang ya udah balik lagi dengan kondisi yang normal. Tujuannya supaya kita terjaga. Karena kan kalau di ketofastosis itu kan ada parasimpatetik sama simpatetik, ya. Kalau simpatetiknya terlalu tinggi, ya itu nanti akan muncul itu gejala-gejala kayak keliengan ya terus habis gitu ini. Tapi kalau tidurnya bagus, aktivitasnya juga tinggi, tapi dia bisa tidur jam 9 sampai jam 5, ya nggak ada masalah latihan secara ini. Karena saya juga pernah seharian rata-rata saya jalan kaki itu kurang lebih sekitar 13.000 langkah, ya paling rendah itu bisa 8.000 lah, ya. Jadi kalau dihitung ya itu mungkin kalau 11.000 langkah sampai 13.000 langkah itu sekitar 7 kilo. Jadi kalau saya jalan tuh bisa, kalau di total itu bisa 7 sampai 10 kilo per hari itu, ya. Dan tidur saya pastikan jam 9 itu atau jam 10 maksimal itu saya sudah tidur supaya saya bisa bangun jam 4 ataupun bangun jam 5. Nah, kayak gitu. Jadi maksudnya ya kita jangan terpaku, wah kayaknya kok jadi anxiety ya. Kemarin kan ada ya di grup yang karena khawatir ya itu malah nanti bisa menimbulkan simpatetik yang tinggi, khawatir overstress ya. Kan kalau di kondisi ketosis itu kan rentan ya, rentan ada bilang rentan, bukan rentan sih sebenarnya. Kalau saya lihat ketika kondisi ketosis, orang ketika mengalami overstress kita gampang merasa. Nah, ada alarm yang mengasih info, tapi ketika di kondisi non ketosis, ketika ada overstress itu masih tertutupi, ya. Karena kenapa? Ya, ditutupin dengan itu tadi karbohidrat, ya. Jadi karbohidrat itu seolah-olah menutupi rasa dari overstress tersebut. Nah, tapi kita sebagai warrior jangan apa ya? Jangan anxiety. Waduh, akhirnya yang tadinya dia pekerja terus akhirnya jadi kerja lapangan jadi kok takut, ya jangan ya. Karena kan tetap ya kayak gitu ya. Jadi istilahnya yang penting tidur malamnya ya tetap kita harus jaga gitu loh ya. Jadi mau latihan apapun ya, mau kondisinya kondisi aktivitas kita itu setinggi apapun, tetap ya sediakan waktu malam minimal 6 sampai 8 jam. Kalau bisa 7 sampai 8 jam itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya sudah 6 jam aja gitu. Tapi jangan sampai di bawah 5 jam atau bawah 6 jam. Kalau Ya, masih di bawah betul, 6 jam, betul coach. 5 Makanya di grup ya, mulai jam 9 malam kita usahakan kita tutup ini diskusi, memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau istirahat supaya tidak terganggu dengan adanya WA yang masuk. Kalaupun memang ada sifatnya emergensi ya bisa hubungi admin yang ada. Artinya apa? Kita memberikan kesempatan buat semua untuk memperbaiki tidurnya supaya perbaikan tubuh juga lebih sempurna gitu. Jadi sama-sama bisa enak. Kalau ada masalah chat langsung ke admin nggak masalah gitu, tapi tidak mengganggu orang lain gitu. Oke, lanjut lagi Cip. ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau memang tidak punya, jadi nggak tidur minimal ya standar WHO itu tidur itu adalah 6 jam ya, 6 jam. Jadi kalau memang dia tidak bisa tidur 8 jam ya misalnya karena ada alasan tertentu atau kayak gimana, jam 4 juga harus bangun, ya pastikan minimal 6 jam kita tidur ya, pastikan itu ya. Jadi 6 jam. Tapi kalau memang punya waktu yang lebih ya oke. Saya sendiri pun nggak mematok 8 jam. Mas Doni kalau tidur 8 jam enggak juga. Saya tidur 8 jam itu kalau kondisinya memang lagi ya nggak ada
kerjaan yang ini ya mungkin saya bisa gitu, tapi kalau ada kerjaan yang lumayan tinggi, masih ada urusan kerjaan report ya mungkin saya pastikan minimal 6 jam. Tapi setiap udah di atas jam 8 malam atau istilahnya di atas jam 9 itu udah nggak mau ngotak-ngatik uh, perangkat gadget ya. Mesti itu. Kayak saya lebih baik pagi hari. Saya stres di pagi hari. Jadi saya tutup close book, subuh mending saya habis subuh mending saya beresin kerjaan itu. Kayak gitu. Jadi lebih baik seperti itu karena ya dulu saya juga orang kalonger ya. Kalau dibilang kalonger itu dulu saya kalau tidur 4:30 pagi. Serius. Jadi sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu saya sudah merasakan gimana tidur itu sampai jam subuh gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak enak ya nggak enak, mungkin karena dulu saya punya riwayat akhirnya punya asam lambung, badan yang banyak gampang pegel, gampang itu ya mungkin karena aktivitas saya dulu lebih banyak tidur di subuh. Itu yang akhirnya membuat saya punya asam lambung ya, saya punya ini ya istilahnya ya meskipun saya nggak ada gula darah tapi mungkin belum ya, tapi kalau saya waktu itu nggak ngerubah pola tidur ya mungkin akan jadi kronik gitu loh ya, meskipun waktu itu belum ini ya gitu loh, belum keto ya, itu banyak kayak gitu. Jadi ya kita bukan Superman ya, mau kondisi ketosis, mau nggak makan karbo, mau latihan beban kayak gimana pun ya, itu sebenarnya ya kita itu manusia itu makhluk yang, makanya ada perkataan ya, manusia makhluk yang paling lemah ya Bi ya. Kalau nggak percaya ya coba aja gitu loh ya. Babe yang kuat gantungan saya kemarin digituin juga sama Mas Tio ya, babe yang kuat gantungan, kalau gelantungan coba beradu gelantungan sama monyet, sanggup nggak ngelawan? Tetap menang monyet walaupun bagaimana juga. Mas Ebi yang badannya udah gede, ataupun mungkin ada binaraga yang badannya gede, coba lawan gajah, menang nggak dia? Enggak kan, gitu loh. Tapi kita punya otak. Kalau kayak gajah, monyet, dia tidur 3 jam, dia tidur 2 jam, dia nggak masalah. Karena dia makhluk yang kuat, sedangkan kita makhluk yang lemah. Manusia butuh circadian rhythm ya, itu di waktu malam. Makanya kenapa ada matahari terbenam, ada matahari terbit, ada siang, ada malam ya. Sang pencipta itu udah membuat tubuh kita itu seefisien mungkin. Ketika malam hari itu adalah waktu tubuhmu melakukan perbaikan. Ketika siang hari itu waktunya tubuh kita adalah ya melakukan, cuman ya karena kondisi kehidupan akhirnya tidur cuma 2 jam, tidur 3 jam ya itu mah tinggal nunggu waktu ya. Ya sebenarnya kan banyak ya yang nge-share ya di grup-grup ya, yang kemarin ada anak umur 22 ya, jadi makanya ya, jadi yang merasa sepele, wah saya tidur 3 jam kok jadi kuat ya setelah ketosis, jangan bangga. Ya kayak kemarin ada anak muda perempuan ya umur 22 ya, dia udah kena stroke, efeknya cuma satu, padahal dia nggak makan, padahal dia hidup sehat ya, makannya sehat, ternyata apa, tidurnya yang nggak sehat, tiap hari dia tidurnya cuma 2 jam 3 jam, dia lebih banyak tidur setengah 3 jam 3, terus jam 6 udah bangun, akhirnya kena stroke ya kayak gitu ya. Jadi latihan beban itu salah satu menunjang bahwa supaya masa otot kita nggak lemah ya. Dulu saya ngangkat galon ya, percaya ya, sebelum saya latihan beban, saya kalau galon itu kalau ngangkat nggak saya angkat loh, saya gelindingin. Ya kan, saya gelindingin deh karena nggak kuat. Padahal masih umur 37, 38 nggak kuat, tapi begitu 2 tahun ini latihan beban ya, yang sebenarnya usia saya lebih nambah ya, sekarang saya kalau ngangkat galon itu malah ngangkatnya gini, 2 gini ya. Yang dulunya saya nggak kuat loh ya, jadi yang kalau dulu kalau ngangkat itu ini, tapi jangan ditiru ya. Kalau belum terbiasa jangan ditiru ya, tapi itu menunjukkan bahwa progres yang saya latih, latihan yang saya latih itu berimpact ke
otot saya gitu loh. Dari situ udah kita nggak boleh misalnya jangan membandingkan, kan banyak warrior kan banyak yang ngomong wah kok dia cepet banget ya kayak gitu ya, kok dia cepet banget ya bangun ototnya ya, kok Mas Ebi cepet banget ya, Mas Ebi dalam waktu 1,5 tahun dia udah ototnya udah gede banget ya jangan bandingin ke Mas Ebi, kita harus membandingkan kita dengan kita sebelum latihan beban kayak gimana dulu, kondisi ototnya kayak gimana. Makanya pentingnya latihan beban itu fastosis ya, itu supaya kita nggak muscle loss. Nah ya ingat ya, mindsetnya kita rubah ya, kondisi latihan beban ya itu supaya nggak muscle loss. Nah bukan berarti kita harus latihan beban tiap hari, nggak, cukup 30 menit. Nah rutinkan 30 menit seminggu 3 kali aja ya, nggak perlu tiap hari, nggak perlu sehari 2 kali. Ada yang bilang wah Mas aku udah latihan Japri ke saya ya, aku udah latihan pull up nih sehari 3 kali tapi kok masih belum kuat ya 1 bulan yang lalu dia datang lagi ke saya minta sedikit ajarin ya, ya udah saya kasih ya sekitar ini ya, kemarin dia sudah bisa pull up. Padahal dia latihannya seminggu cuma 2 kali. Ya. Dibandingin dulu yang latihan tiap hari malah nggak nambah-nambah repetisinya. Ya itu tadi ya. Jadi otot tetap butuh, kita tetap butuh latihan beban, tapi tidak boleh over latihan beban ya. Karena kita bukan atlet. Kecuali kalau kita memang atlet ya, masnya atlet angkat besi yang memang hidupnya itu mata pencariannya dari atlet ya silakan. Karena apa, kalau bangun tidur dia latihan, habis itu pagi latihan makan mandi tidur istirahat, dia nggak jalan-jalan, dia nggak mikirin lagi nyari duit, dia nggak mikirin lagi ngurusin ini ya, dia nggak mikirin lagi report, dia nggak mikirin lagi dari bosnya, semua udah ditanggung sama naungan yang badan atletnya tersebut. Nah kayak gitu ya, jadi pastikan ya kunci dibangun otot ya di kondisi ketofastosis itu adalah ya tetap penuhi asupan nutrisi ya, nutrisinya harus bagus, pastikan very low carb ya, protein dan lemak ya. Terus yang selanjutnya adalah cairan harus dipenuhi ya, mineral ya, dengan makronutrisi. Sebenarnya dengan kita makan hewani itu sebenarnya ya mikronutrisi kita itu udah dipenuhi ya. Terus yang terakhir pastikan rileks dan tidurnya cukup. Nah ya oke, mungkin itu aja. Kalau ada yang ditanyakan, ini udah nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri di sini ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Dan tadi kalau yang ada video ya tentang, ada yang request, nanti bisa request ke Babe ya. Buat yang di Jakarta besok bisa datang ya untuk hadiri seminar dari Keto Fitness ya. Nanti ada Mas Tio, ada Dr. Azharul ya, ada Mas Evi juga, dan ada Mbak Evi ya. Mbak Evi ini adalah salah satu warrior yang olahraganya benar-benar etik ya. Istilahnya dia itu selain kerjaannya tinggi ya, dia juga bisa menyempatkan olahraga dan dia bisa mengatur ritme sirkadiannya ya. Dan mungkin buat untuk kepingin lihat aja, atau mungkin bisa daftar ke Mbak Sari. Tapi bagi yang mungkin ya saya kepingin belanja aja ya, pingin makan ketonya aja, boleh datang aja ya, tapi nggak bisa masuk ke dalam ya, cuman belanja. Oke, dari saya thank you semuanya ya. Salam sehat semua, dan tetap ya latihan beban terukur, jangan terlalu ngoyo. Intinya slow progress akan lebih baik dibanding tanpa progress. Oke, thank you semua ya. Oke, terima kasih buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.